Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabiyil karim. Ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadullah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhir Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah Jakarta, dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur. Insyaallah dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah. Dalam waktu dan kesempatan ini saya akan melanjutkan berbagi ilmu dan wawasan pada langkah yang ketujuh dalam tajalli wujud Allah semata, sirullah. Tajalli sirullah, perjalanan dari tiada menjadi ada. Sehingga pada langkah ketujuh ini adalah masa kesempurnaan keputusan terhadap dirinya, barulah ada pengkajian hakikat. Setelah kita dirikan, setelah terwujudnya sebuah keputusan yang ketujuh di dalam Al-Ikhlas yang disebut dengan Ahad. Nah, di sini sudah sebuah keputusan dari perjalanan dirinya sendiri, barulah ada tuangan hakikat. Kalau tidak ada kesempurnaan sebuah wujud yang ada, dia tidak berubah. Wujud ada awal, ini pun wujud ada. Ya, tidak juga dikatakan dia terlihat atau tidak terlihat, tetapi wujud itu ada. Nah, ini yang dikatakan ada di dalam ketiadaan. Nah, ada di dalam ketiadaan. Apa maksud ada dalam ketiadaan? Dilihat dia ada, terus diucapkan dia tiada. Kenapa? Karena wujud adanya pada posisi ahad, tetapi di akhir tulisan Al-Ikhlas dia berhuruf sin, nas, nur, hayat. Inilah yang dikatakan masa sifat, yaitu bersifat, bukan kodrat sifat, tapi dia bertingkah.
yang dikatakan bersifat itu bertingkah, sehingga dengan dia bertingkah maka dia terlihat. Ini yang dikatakan dari tiada kepada ada. Dikatakan ada, itu dia tidak dikatakan ada, dia tiada. Kenapa dikatakan dia tiada? Tidak boleh dikalamkan, tidak boleh dilihat sebagai umpama. Ini yang dikatakan tiada, tapi dia ada. Itulah kita. Jadi bersifat, bertingkah, ini adalah wujud tingkahnya, bukan kodrat sifat. Kalau kodrat sifat itu beda, kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Kalau ini tidak, ahadnya jatuh kepada sin. Dari tulisan Al-Ikhlas diakhiri dengan sin. Sin itu dibawa ahad dalam pecahannya. Kalau ahad jatuh ke sin, dia ada berwujud nas. Nas itu nur. Nur itu adalah hayat. Hayat yang terlihat. Ini yang dikatakan dia bersifat dan bertingkah, maka dia terlihat, bukan kodratnya sifat. Kalau kodrat sifat itu beda dengan aku bersifat pada sifatku sendiri. Aku bersifat di dalam sifatku sendiri, itu beda dengan aku bersifat. Jadi kalau aku bersifat dengan kodrat sifat itu beda. Jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Maka inilah yang dikatakan dari rahasia innallaha innal insanu wasakinatul wal marido. Aku terjadi karena rahasiaku sendiri. Aku dari rahasiaku, engkau terjadi dari rahasiaku. Al insani siri wal insanu sirhu. Kamu berasal dari rahasiaku. Wasifatun alar sirhu. Dan aku bersifat pada rahasiaku, bersifatin innahu, dan sifat itu aku juga. Disinilah letaknya sebuah kalam antara dua wujud yang menjadi satu. Belajar kita awalnya tauhid menjadi tauhudun, ini yang satu. Allahnya hudun, Muhammadnya Muhammadun. Ini sudah tauhudun. Kalau sudah tauhudun, wujud yang tidak diberikan asma. Tapi setelah kita menyempurnakan dengan keimanan ilmunya, keimanan Allah yang kita pakai, maka ini dituntut benar-benar imanullah, iman Tuhan yang harus didirikan. Karena pengakuan ini harus mutlak, atau kita akan kufur nikmat. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dengan kita memahami bahwasanya yang dikaji itu adalah diri untuk mendapatkan wujud Tuhan, tetapi tidak dihalalkan kepada pengkajian diri lain atau mengkaji Tuhan. Tidak akan mungkin Tuhan bisa dikaji. Maka dengan kita memahami pembedahan kodrat-kodrat Allah, maka setelah dia menjadi kodrat Allah, maka mudah baginya untuk mengenal dirinya sendiri. Maka mudah baginya untuk mengenal dirinya sendiri. Inilah tauhid siriyah. Bagaimana aku bercerita pada alamku tentang aku, dan bagaimana aku bercerita di diriku sendiri untuk aku memperkenalkan diriku. Bukan engkau bisa mengenal aku. Tidak ada yang bisa mengenal aku, melainkan terjadinya kodratku yang tahu siapa aku. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dengan kita sudah memahami dari tenggelamnya alif, Dumahu bertajali kepada alif, kasrah i, dan bertemu a dengan i menjadi hayat, hayat menjadi diri,
dan diri menjadi zahir batin, diri batin di alam batin, ini telah terjadi kalam yang terakhir disebut dengan satu. Apa yang dikatakan satu? Karena susah kamu mendapat wujud sepertimu lagi. Susah bagimu mendapat sepertimu lagi ahad, yaitu perjalanan zatku. Adalah zat, ha adalah aras, dan dal adalah perjalanan. Inilah perjalananku. Nah, inilah perjalananku. Maka betul sholat itu jatuh ke ba'da. Ba batin, dal perjalanan. Ba'da, inilah perjalanan batin atau perjalanan rahasiaku. Jadi dengan kita sudah memahami itu, setelah kita nanti melakukan tajalinya, akidahmu fi'lu mumkini au tarkuhu, jadikanlah pikiranmu berpikir mungkin tentang aku. Jangan berpikir akan aku, tapi berpikir mungkin tentang aku. Tapi dengan syarat, bukan dengan caramu berpikir. Berpikirlah, tetapi jangan dengan caramu berpikir, karena sudah ada tajalinya khusus, yaitu dengan kamu patuh dan taat, sami'na wa ta'na, maka kamu mendapatkan jalannya. Dengan kita sudah melihat perbedaan ahad dengan wahid, ternyata wahid bersifat ada, ahad bersifat ada juga, tapi terlihat. Yang satu dilihat dengan mata sifat, yang satu dilihat dengan mata batin. Kalau ingin melihat kedua-keduanya, maka kenalilah dia dengan apa yang kamu lihat di dirimu. Lihat telapak tanganmu, siapa yang melihat dan siapa yang kamu lihat dari satu buah tangan ini, maka kamu akan tahu. Jamaah yang dirahmati Allah, insya Allah nanti kita akan melaksanakan bagaimana kita mengalami tajalli kodratnya dari 1 sampai 7 di rahasia sir wujud ini. Insya Allah lama-lama, awalnya kita belum mengaji tidak tahu diri. Setelah kita mengaji mencari diri, setelah dicari kita kehilangan diri. Yang ada adalah sesuatu yang berdiri. Insya Allah mudah-mudahan dengan pelan-pelan kita belajar bertelabul ilmi ini bisa menambah nilai martabat Allah pada diri kita, bisa menambah kemarwahan Allah pada diri. Insya Allah nanti kita dengan izin Allah akan belajar bagaimana bertajalli kodrat sehingga tafrid dan tajrid nyata adanya setelah kita mengalami. Dan setelah itu baru kita dirikan bagaimana bertajalli batinnya menjadi umat, bagaimana dirinya bertajalli menjadi umat di dalam Al-Fatihah, dan bagaimana dia hayat sebagai wujud Tuhan dalam An-Nas akan kita kaji berikutnya. Insya Allah selamat mengamalkan dengan pandangan dan rasa pada dirimu. Jangan kamu cari jalan-jalan hakikat di dalam wujud semata. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.